Terus jumpa lagi bersama gue Firboy di YouTube channel Peda Troopers, di mana kita membicarakan mengenai sepeda dan budayanya. Nah, kali ini nih seru banget nih ketemu teman lama gue yang ternyata dia main sepeda juga nih sekarang gitu. Lama banget ya ketemu. Lama banget ya ketemu nih bro gitu. Nah, mungkin buat temen-temen yang pasti udah pada tahu lah siapa nih gitu ya. Nggak usah lama-lama lagi kali gue persembahkan, ini adalah Adrian Martadinata. Yeay! Pedal Troopers di seluruh dunia. Wah, gila. Amin. Amin. Iya, ngomong-ngomong seluruh dunia ya. Nah, kebetulan kan kalau gue lihat di YouTube studio gue itu penonton kita ini 50% dari Malaysia kan. Oke. Terus 50% lagi itu negara sekitar tuh bro. Indonesia, Singapura, Brunei gitu ya. Terus ada Filipina, ada Thailand juga beberapa persen gitu. Ada. Luar biasa ya. Ini yang luar biasa. Troopernya udah banyak banget. Yang penting kita hobinya sama ya, kita saling support aja nih guys. Makanya terima kasih ya buat teman-teman yang udah support dengan subscribing. Kalau bisa yang belum subscribe, tolong di-subscribe biar supaya bisa memberikan paling tidak semangat buat kita nih buat video-video seperti ini lagi, karena kita kan hobinya sama gitu. Jadi nggak ada salah juga lah kita saling support, dan juga ya hitung-hitung kita membagi hiburan nambah teman juga, nambah teman ya, semoga jadi edukasi sama inspirasi sih bro. Betul, rencananya sih begitu nih, dibikin video-video seperti ini harus banyak ya. Siap. Makanya kalau bisa teman-teman yang belum subscribe tolong di-subscribe gitu. Subscribe sekarang. Nah terus jadi kita kalau di ini kan memanggil Om nih, jadi Om ya. Oke Om, nggak apa-apa emang udah Om. Nah, jadi kan Om Adrian ini adalah seorang vokalis nih sekarang nih, pekerjaannya seorang vokalis dari sebuah band namanya Samson sih Om ya. Samson gitu. Nama panggilan ininya apa? Kalau adiknya nggak sih? Samsonia. Halo Samsonia. Kalau yang nonton tolong di-subscribe Samsonia. Iya. Samsonia Malaysia. Woi, kita baru dari Malaysia. Iya. 2 bulan lalu ya? Enggak lebih sih. Pokoknya tahun ini kemarin kita habis konser. 20 tahun. Oh, 20 tahun. Ya, di Z. Samson tuh udah 20 tahun nih. Udah. Wih, keren banget guys. Udah 20 tahun. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau mau tahu lebih jauh lagi tentang Samson, nanti semua linknya akan aku masukin di bawah ya. Boleh banget di description box di bawah gitu. Nah Om, kita nyambung dulu ke ini kali ya, lebih enak kita ngomongin mengenai Samson dulu kali. Boleh. Ya? Boleh dong. Dari kapan sih Om lo mulai jadi vokalis Samson? Gua itu udah jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun gitu. Ya unpredictable juga, tiba-tiba diajakin gitu, karena basically sebenarnya pekerjaan gua itu udah lebih fokus ke di studio ini gitu. Jadi bikin musik untuk iklan, audio post lah gitu. Terus tiba-tiba ditelepon sama Aldri, basisnya Samson. Kebetulan gue temenan sama mereka semua sebenarnya. Tapi nggak pernah kepikiran bikin band gitu. Ditelepon, lo mau nggak jadi vokalisnya Samson? Ntar dulu. Ini kenapa tiba-tiba gitu kan gitu. Ya cuman karena mikirnya temen ya udah nyaman. Ya why not lah, kita coba aja seru-seruan gitu. Nah kan memang lo sebelum jadi di Samson kan lo memang punya single sendiri. Iya, dulu 2008, udah lama banget. Keren banget tuh lagu lo. Edan sih. Oh gitu ya. Jadi udah jadi bergabung ke Samson gitu ya. Sekarang di Samson, fokusnya di situ tuh. Lagi proyek apa sekarang, Bro? Samson yang pasti kita masih terus ngumpulin single baru gitu. So far yang format yang sekarang itu baru ada 2 single baru. Terus kedepannya kita mau rekaman lagi sama manggung-manggung aja, karena besok kita berangkat juga ke Jawa Tengah untuk manggung. Itulah. Rencana ke Singapura gitu-gitu ada bro? Sempat ada penawaran, cuma masih belum final. Ya hopefully semoga jadilah. Semoga ya. Pokoknya teman-teman sekarang udah jelas ya siapa nih si Om Adrian kita ini, dia seorang cyclist, jadi kalau bisa kita support juga gitu. Yoi, sesama cyclist harus saling kompak gitu. Yoi, harus. Nah Om, berarti mudah-mudahan semua impian dan yang akan direncanakan Samson akan berjalan lancar Om. Amin. Gitu ya. Nah sekarang kita ngomongin hobi sepeda lo nih Om. Nah, gitu ya. Boleh. Dari kapan sih lo main sepeda Om? Jadi kalau lo bertanya dari kapan, ya kita semua rata-rata dari kecil lah ya. Betul. Nah, serius-seriusnya deh. Dari kapan nih? Serius itu setelah pandemi. Menjelang pandemi ya, kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah, gue lupa gitu. Cuman memang ada reasonnya gitu kenapa gue bersepeda gitu. Pada saat itu ya terus terang memang lagi hype-nya sepeda kan. Toko sepeda semua segala macam lagi hype-nya gitu. Ya mungkin itu salah satu yang memancing gue terus merecall memori gue lagi untuk kayaknya ini
seru ya gitu. Dan gue memutuskan untuk iya itu karena jujur gue agak lumayan boring gitu ya, bosen dengan kehidupan gue yang looping gitu-gitu aja gitu. Jadi saat itu udah harus looping yang lain. Nasib. Masa loop, loop gitu. Lupan tapi kalau gue. Jadi gue berpikir bahwa sepedahan itu ada kayak nilai lebihnya ya gitu, masih terlepas dari kita semakin sehat gitu. Tapi buat gue tuh sebuah terapi gitu. Betul. Jadi that's why kenapa gue bilang di saat gue lagi boring dengan kehidupan dan rutinitas gue yang itu aja, gue butuh sesuatu yang di luar dari apa yang biasa gue lakukan. Dan gue tahu gue bisa. Sebelumnya gue sempat lari ke skateboard. Ya, cuman mungkin dengkul gue udah nggak sekuat dan senyali itu juga guanya gitu kan. Wah gitu. Ini cuman kita juga lari nggak? Oh nggak, lari nggak. Kalau gue lebih jalan aja sebenarnya. Oh jadi skateboard pernah? Skateboard pernah gitu. Sempet tuh ke BSD, Extreme Park tuh gitu kan. Nekat-nekat aja gitu. Cuman akhirnya kok nggak kok nggak di situ ya gitu. Akhirnya nyoba ke sepeda gitu. Gue lebih menemukan terapi gue itu gitu. Awalnya gue sering sendirian bro. Jadi gue sepedaan sendirian, pagi berangkat gitu. Ya suka-suka gue aja. Nah ternyata di situ gue bisa menemukan peaceful lah gitu. Iya, wah asik juga ya gitu kan. Nah cuman pada awal itu gue nggak terlalu mikir sepedanya apa. Gitu. Karena kayak gue bilang tadi kan berangkatnya dari mikir dari kecil sepedaan tuh gue nggak tahu perbedaan adanya road bike, adanya gravel, fixed gear segala macam. Pokoknya gue inget tuh gue beli sepeda pertama tuh di Decathlon tuh. Triban. Iya. Yang shifting gearnya di gitu. Iya gitu. Terus gue sadar, gue nggak pernah shifting gear. Iya. Padahal ada fungsinya nih gitu. Nggak tahu apa gimana ya? Tahu. Cuman nggak pernah gitu. Kayak ribet gitu kan. Baru setelah itu gue memutuskan untuk ke single speed. Karena lo malas juga shifting. Malas shifting. Terus udah gitu lebih simpel aja gitu. Lebih simpel gitu. Oh itu that's why lo akhirnya lo beralih ke fiksi ya? Ke fiksi. Awalnya remnya 2, rem depan belakang, copot. Sempet lama gue nggak pakai rem. Terus ada kejadian konyol, akhirnya gue pasang rem depan. Kejadiannya konyol banget soalnya. Berarti ini dari tahun berapa yang lo mulai pakai fiksi ini? Kan sebelum tadi lo beli di apa nih? Pokoknya dari pandemi tuh gue akhirnya udah pakai juga ya. Udah pakai. Nah cerita mengenai ini ya, jeroan-jeroannya apa aja sih bro nih? Ini apa sih brandnya? Affinity ya? Ya dari Amerika. Sebelumnya tuh gue jadi banyak transisinya dari gue jual Triban, akhirnya sampai ke Affinity. Jadi setelah Triban itu gue pakai BLB. Udah frame track juga gitu. Terus karena gue beli second, saya kekecilan. Waktu itu 52 apa 53 gitu. Ini berapa nih? Ini 54. Akhirnya gue jual ganti ke Cinelli Vigorelli Shark. Itu Vigorelli Shark. Terus habis itu kok capek ya bawanya ya. Karena agresif banget kan gitu. Baru akhirnya ke Affinity gitu. Karena menurut gue geometrinya asik aja gitu, simple. Terus juga nggak yang terlalu agresif gitu. Lo buat santai bisa, segala macam bisa. Jeroannya sebenarnya banyak perpindahan dari sepeda lama. Iya gitu. Ini apa aja lo mau pakai ban apa nih ya? Dari ban dulu kali. Dari ban ya. Gue pakai Swalby ukuran 35. Ini baru banget gue coba pakai ini. Karena mengingat jalanan di Jakarta lumayan cukup lah ya, enak ya. Enak dan soalnya clearance-nya lumayan gede. Gede banget ya. Lo bisa jadi track cross sebenarnya sepeda ini gitu. That's why gue milih ini kayak fleksibel gitu. Ini 35 Swalby apa nih namanya G1 All Round ya yang gue pakai. Gitu. Terus kalau ngomongin mengenai ininya bro, drivetrain-nya si crank sama ininya size berapa tuh bro? Ini gue pakai Miche Pistart R dari sepeda yang lama juga. Waktu gue pakai Cinelli ini 48 depannya, belakangnya 17. Ya lumayan ideal lah untuk di dalam kota. Enak ya. Itu bangku lo pakai Brooks nih ya? Bangku Brooks dari awal nggak nyaman sampai akhirnya sekarang nyaman. Emang Brooks kadang-kadang begitu tuh. Ya padahal ini bukan yang kulit loh. Ini Cambium ya kan? Cambium si 17 apa sih 15? Iya, ini 17. Paling jauh kemana ya pakai ini ya? Itu gua tuh nggak kayak anak-anak sepeda yang lain ya gitu. Maksudnya kayak kepikiran, kita ke Bogor, kita kesini segala, bukan nggak mau gitu. Cuma nggak kepikiran. Gue cuma mikirnya
ada weekend yang pasti gue bisa pergi, gue pagi berangkat, ya kemana angin membawa aja gitu kan. Tapi mostly memang dalam kota gitu. Kalau ada barengan sama teman-teman, waktu itu pernah kita start dari Bintaro, akhirnya ke Alam Sutra lah, kemana segala macam gitu. Lo ikutan komunitas nggak sih? Komunitas sebenarnya nggak ada sih ya. Cuman kebetulan gabung sana sini aja kalau ini teman-teman ya. Betul. Sama-sama juga teman-teman juga semua. Benar. Karena juga gue lebih sering nongkrong sebenarnya sama yang nge-build sepeda gue ini, namanya Om Roy. Om Roy, halo Om Roy. House of Pista gitu. Jadi gue sering banget bareng sama dia gitu. Oke. Apa gitu kan? Jadi dia nge-build nih. Oh, dia nge-build juga. Keren Om Roy. Gitu. Dia canggih lah. Nah nanti mungkin teman-teman tuh kalau mau tahu nanti aku akan kasih linknya juga ya. Iya, House of Pista betul. Ya nanti aku kasih linknya juga di bawah nih, izin Om Roy untuk linknya gitu. Oke. Terus rencana ke depan mau gimana ya? Mau pakai apa lagi, tambahan apa lagi? Gue tuh sebenarnya lebih sering bosen tuh di handlebarnya. Oh, handlebar. Jadi gue selalu gonta-ganti bolak-balik drop bar apa gitu kan. Oke. Gue sempet pakai apa namanya bullmoose juga, bullhorn. Tapi yang paling sering antara racer bar seperti ini nih, si Lito ini, sama drop bar. Nah, cuman problemnya drop bar gua tuh yang di rumah, yang apa namanya, yang integrated itu loh, nyambung sama stem. Sama stem, ya oke. Itu bekas Cinelli gua dulu. Oh. Nah, secara bentuk tuh nggak pas sama, ini kan remnya tipis ya tubuhnya gitu kan. Dia yang inu banget ya. Iya, dan nggak bisa masuk rem ini. Oh iya betul. Gua sekarang harus pakai rem. Karena gua pernah hampir nabrak, terus gue meluk orang naik motor. Waduh, nggak dapat momentumnya, gue peluk. Nah itu nggak boleh terjadi lagi. Jadi akhirnya pakai ini. Dan ini gue pakai Paul. Karena ukurannya kecil banget. Iya. Lebih simpel gitu kelihatannya. Dibarengin sama Diacompe BRS 101 ini clearance-nya biar masuk sama ban ini. Ngepas banget ini. Enak nih 35 kelihatannya bagus juga sih bro. Enak. Ya nambah agak berat sedikit lah gitu. Cuman masih oke. Nah lo kepikiran ngikutan gravel gitu-gitu nggak sih? Nah itu gue mulai ngelihat, kayaknya seru banget ya gitu kan, gitu. Maksudnya lebih bisa fleksibel gitu kalau lo trennya agak-agak aneh-aneh gitu kan. Cuman prinsip gue untuk saat ini gue nggak mau nambah sepeda. Jadi iya selalu satu keluar satu masuk gitu kan. Nah gue cuman sekarang tuh lagi kepikiran pengen banget ganti drop bar yang gravel malah. Kayak lucu juga gitu, ada flare-nya gitu kan. Dan mungkin kedepannya juga gue harus berpikir pakai rem 2 biji tergantung mau ngapain, mau kemana gitu kan. Kayak gitu sih. So far itu sih yang lagi pengen gue incer. Jadi sepeda cuma satu nih? Sepeda satu? Jangan nambah lagi? Nama ya? Biasanya gini ya, sorry ke foto plus one ya? Iya, N plus one ya enggak? Iya. Ada plus one. Plus one. Ya semoga lah kalau ada rezeki dan ACC-nya dari istri gitu ya. Kita tambah satu. Lo pernah nyobain sepeda lain ya? Sebelum tadi yang apa, ini, atau Sally, maksud gue lo pernah nyobain Sally nggak sih? Sally pernah nyobain, tapi punya teman gitu. Ya enak juga sih gitu sebenarnya untuk lo dalam kota yang apa namanya commuting gitu. Apa namanya? Transportasi. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Itu menarik juga gitu. Road bike gue juga pernah dipinjemin dulu sama teman gue, si Fajar. Fajar Alexa itu kan dia Ironman tuh. Betul. Nah, dulu tuh dia suka ada gokil banget. Harusnya lo interview dia tuh. Next one Fajar. Dia tuh semua gratisan kan barangnya. Jadi waktu itu ada satu sepeda nganggur, Argon atau apa gitu, dipinjemin ke gue, sama, nggak pernah gue shifting gear. Itu sepeda enak banget sebenarnya gitu. Nggak tau nggak kepikiran aja gitu. Gitu, lucu lah. Terus lo pernah ke ini ya, kayak misalkan temen-temen tuh yang kalau di Jakarta nih guys nih, kalau di Jakarta itu kan ada yang beberapa nama loopnya nih. Nah, misalkan kayak Sudirman Loop, ada Mozia Loop, ada di daerah Bekasi juga, dan segala macam. Ada juga yang sampai naik ke kilometer 0 di mana, di Sentul gitu ya. Kayak gitu-gitu lo pernah nggak sih ya? Apa lo cuman commuting dari kantor ke rumah dulu aja nih sekarang ini? Kalau so far sih, gue belum ada obsesi yang exact seperti itu ya gitu. Maksudnya ada temen gue juga yang rela bangun pagi untuk looping gitu, untuk looping di mana segala macam. Kalau gue nggak, basically gue cuma dua sih, morning ride atau night ride. Gitu. Jadi isinya ngapain aja, yang penting intinya sesuai dengan prinsip gue gitu, bahwa gue mau ngilangin stres gue. Itu ini nih terapi gitu, makanya gue bilang prinsip gue adalah single speed terapi gitu. Jadi
pagi jalan tiba-tiba ketemu siapa. Kalau malam, gue malam kadang bisa sampai jam 1 pagi. Serius lo? Iya, itu cuma gara-gara satu orang doang tuh, ada teman kita. dia kalau riding selalu munculnya malam. Oke. Terus kalau ikutin dia itu pasti kemana-mana gitu kan. Wah, kita ngopi lagi. Buset, nih sampai rumah jam 1:30 gitu. Sehat banget ya. Tapi seru banget ya. Gitu. Lagi ya. Ya tapi kayaknya kan kalau kita omongan barusan ini kayaknya lo cocoknya ikutan ultra juga sih bro. Karena teman-teman baru nih, bukannya gue gimana nih, karena beberapa podcast gue ini kan ketemu teman-teman yang memang di ultra cyclist gitu ya. Ya. Many of them tuh bilang bahwa sama kayak tadi lo bilang gitu, jadi kayak sebagai obat terapi gitu ya, one with the nature gitu. Kadang-kadang malah jadi spiritual juga ya. Jadi dia misalkan dia berapa ratus kilometer dia akan ngerasain tuh gimana enaknya bersepeda sendirian gitu ya. Itu juga dia jadi bisa dibilang ada salah satu podcast sama gua tuh dibilang gua enak banget man, pagi-pagi gua bangun setelah gua istirahat tidur terus gua jalan, yang gue dengerin cuma bunyi itu dia tuh roda gitu sama bunyi sekitar gitu tuh bener-bener peaceful banget gitu. Bener. Pengen sih gue sebenarnya ada rasa ingin untuk kita nggak bicara itu ultra atau apa ya gitu. Gue pengen yang agak jauh gitu, terus tempatnya yang lebih relaxing gitu kan, secara view segala macamnya. Karena memang situasi itu baru muncul belakangan ini gitu. Karena mungkin gue udah mulai bosen kali ya. Ya dalkot apa segala macem gitu, anda apa yang ngopi bla 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 gitu. Apa ya gitu kan. Tapi gue mikir ya kalau misalnya gue terlalu jauh menggunakan single speed, yang ada dengkul gue copot gitu. Tapi ada juga yang kuat. Ada loh. Yang sampai ratusan kilo pakai single speed kan gitu. Ya gue yang Audax pakai single speed juga ada masalahnya. Anjir. Iya, gokil ya. Top banget. Dengkul bionik bang. Iya. Jadi apapun itu kan sebenarnya ya gue ingin gitu untuk mendapatkan mendapatkan experience itu, cuman preparasinya kan pasti banyak ya gitu, pasti secara fisik segala macam. Karena pada akhirnya juga bonus gue naik sepeda itu kan untuk kesehatan juga jatuhnya ya. Kesehatan gue di saat gue di atas panggung juga sebenarnya gitu loh. Betul. Karena gak ada olahraga lain yang gue lakukan gitu. Selain ini ya. Oh lu udah sibuk ngurusin musiknya juga. Betul. Apalagi di panggung itu bisa berapa lama sih kan? Kalau konser-konser gitu kan sejam 2 jam juga ya berarti lu ya? Sejam. Kalau yang normal regular show-nya itu 45 sampai 1 jam. Tapi kalau yang di Malaysia kemarin itu 2 jam. 2 jam. Karena full konser kan. Full konser, jadi beda lah gitu. Oke. Teman-teman Samsung ada yang main sepeda nggak sih? Kalau yang serius, seriusnya aja sebuah nih kalau Samsung. Iya, nggak ambil ultra juga sih. Cuman kalau Irfan, gitaris gua itu dia naik Brompton dia. Brompton. Pernah sesekali sepeda sama gua, dapatan juga gitu. Cuman karena dia sibuk, mungkin sering kelewat tuh. Jadi kalau janjian sama gua, ketemuan ya di Starbucks di Sudirman gitu. Oke. Gue tungguin gak datang, dia tidur. Mungkin dia udah capek kerja gitu kan. Erik juga sepedahan hanya rumah kantor aja. Aldri enggak, lagi gue racunin single speed. Main sepeda dong. Nah, manajer gue sepeda. Bareng sama gue. Suka bareng sama gue. Memang sekarang gini juga yang kenapa gue juga suka ketemu teman-teman yang ini banyak yang alhamdulillah gini juga sih bro, teman-teman kita di Jakarta ini kan udah banget aware dengan kondisi polusi sekarang ini nih bro. Exactly. Gitu. Jadi bike to work lah atau anywhere to work with bike tuh paling bener sebenarnya. Paling bener gitu. Cuman gua itu kemarin agak lumayan parno sebenarnya gitu. Karena banyak kondisi di mana setelah pandemi buat teman-teman yang udah kena COVID itu memang ada satu kekurangan yang akhirnya nempel di badan. Gitu. Gue beberapa kali ngobrol sama temen ya gitu. Ada yang memang indera penciumannya memang selalu terganggu akhirnya sampai sekarang gitu. Gue tuh agak parno di paru-paru gitu. Jadi kalau gue batuk tuh agak lama sembuhnya. Nah baru kemarin ini gue mulai sepedaan lagi, mau nggak mau gue harus pakai masker. Parno gue gitu karena ngelihat di berita juga Indonesia sempat nomor 1, nomor 2 gitu kan. Jadi ya buat temen-temen juga hati-hati aja gitu, karena gue ngeliat di CFD aja kemarin ya mostly nggak pakai masker gitu kan. Ini bukan soal COVID lagi tapi soal paru-paru lo gitu kan. Paru-paru dan udah udaranya tuh udah bener-bener yang kalau bisa kita sama-sama saling support nih, maksudnya supporting dalam artian kita membirukan lagi langit Jakarta gitu. Betul. Ya, ini kita semua lah
yang naik mobil ya apalah segala. Karena nggak cuma mobil doang polusi kan gitu. Bakar sampah. Sama ini juga ya kayak penggunaan listrik juga itu ternyata membantu juga untuk apa namanya polusi juga tuh. Kayak gitu-gitu yang small thing yang kita tadinya nggak tahu, jadinya tahu bahwa sebaiknya kayak contoh misalkan sampah dipisahin di rumah gitu organik, non-organik dan segala macam tuh kalau bisa dipisahin juga tuh. Itu proses lah ya gitu. Cuman kan bisa sambil proses ini kan kita masih pengen sepedahan ya gitu kan. Jadi itu yang kadang-kadang gue suka kepikiran, seru juga ya bisa bawa sepeda ke Bali gitu, atau kemana gitu kan. Pengen gitu. Ada impian lo gitu kan? Salah satu ada pengen gitu, pengen banget gitu. Cuman kan ya sepeda ini tidak sepraktis kayak orang-orang bawa Brompton atau road bike ya. Kayaknya ini kode nih buat istrinya Om Adrian. Gitu. Effort itu juga si Om Ari Daging. Daging gokil juga tuh. Itu jauh-jauh nih Om Ari. Ya Bali. Gokil. Top sih. Sukses Om. Ininya juga nih sinkronis musiknya, musiknya ya. Sukses. Sukses Om. Om Ari. Oke. Wah, seru ya. Seru banget gitu. Maksudnya juga apa namanya? Nggak ada hal lain yang bisa menjadi pelarian gue gitu. Iya. Karena gue kalau di rumah kalau nggak ngapa-ngapain gitu, cuman duduknya gue liatin aja sepeda. Asik kayaknya. Liatin aja. Bisa sejam gitu. Nggak ada pikiran apa-apa gitu aja. Seru lah. Mungkin kalau keluar negeri juga seru juga tuh. Kalau main-main ke Malaysia, Jepang tuh keren. Malaysia juga boleh sih. Kapan ya gitu. Boleh nanti kabarin aja ya terus kalau kita Om Adria main ke Malaysia nanti kita temenin tuh rame-rame tuh. Seru tuh. Sikat. Seru tuh. Bareng pas kalian manggung ya kan, bawa sepeda gitu. Iya, seru juga tuh. Ntar belakangan lah pikirin bawanya gimana. Oke lah bro. Pertanyaan berikutnya adalah what next sih bro? What next for you and for Samson? What's next buat gua ya pasti ada hubungannya sama Samson juga ya gitu. Karena so far yang memang sedang gua jalani saat ini gitu belakangan ini masih dalam hubungan musik pastinya gitu. Ini kantor ini gitu ya, hopefully semakin ke depan juga semakin jalan lagi. Terus juga untuk Samson kita masih terus nggak lelah-lelahnya untuk berkreasi juga gitu kan, untuk manggung, mengusahakan sebisa mungkin untuk bisa hadir di kota kalian atau negara kalian gitu. Jangan lupa kita support. Ngomong-ngomong itu Samson ada Instagram nggak sih? Ada. Mungkin bisa kita share nih Om. Samson's the Band. Samson's the Band. Ya. Nah, nanti aku masukin juga linknya di bawah. Yap. Oke. Terus anything else Om? Ada lagi nggak yang kira-kira yang bisa ke kawan-kawan nih? Yang terakhir sih ya sepeda ya gitu. Sepedaan terus lah ya. Kalau gue berharap ini tidak menjadi hobi yang angin-anginan gitu ya, tapi jadi habit gitu. Semoga teman-teman juga kayak gitu. Ya memang godaan kita sebagai pesepeda itu ada di mana kita belanja ya gitu. Nggak apa-apa sih gitu, cuman maksud gue bijak aja gitu. Maksudnya di saat ya udah begini, ya lu nikmatin aja gitu. Kecuali emang lu jebol atau nggak nyaman lo salah beli gitu kan. Gitu. Memang proses juga sih bro. Proses iya. Dari ukurannya kalau memang yang main road bike mungkin juga harus fitting dulu gitu kan ya. Iya. Size sepeda kan tadi lo bilang juga kan. Betul. Ternyata lo cocoknya pakai 53 ya? 54 ya gitu. Karena tergantung manufaktur juga kan. Betul. Dari Eropa dan mana suka beda 54 ya. Ini 54-nya agak gede dikit. Oke. Nah, temen gue juga bilang gitu ya, jadi kadang-kadang kalau tips aja buat temen-temen gitu ya kan sepeda, apalagi kalau sepeda di road bike tuh size-nya ada yang S, M, L. Nah, ya, lihat dulu. Iya, lebih baiknya tuh lu ngecatnya dari cm-nya bro, cm. Betul. Disesuaikan benar-benar nih guys kalau buat teman-teman yang mungkin akan cari road bike gitu. Ya sama ini juga sih kayak misalnya tinggi gua 175 gitu kan. Itu rata-rata kan di M. Iya. Tapi tuh torso badan orang kan beda-beda gitu. Loh kok ini harusnya pasti, tapi kok jauh banget ya gitu. Wristnya, SIM-nya gitu-gitu. Cuma kan banyak adjustment lah ya dari pemilihan stem dan lain-lain gitu kan. Yang penting jangan salah frame-nya juga. Betul. Oke lah brother, kalau gitu terima kasih lagi waktunya sama kesempatannya nih Om. Thank you. Om Adrian Mardadinata atau sebagai vokalis dari Samson Band gitu ya Om ya. Salam juga buat teman-teman Samson yang lain Om. Siap. Thank you. Nah jadi buat teman-teman seperti biasa nih, kalau video ini bisa memberikan paling tidak hiburan, terus juga edukasi sama inspirasi, kalau bisa tolong di like, tolong di subscribe dan juga bikin di share juga ke teman-teman atau linknya dikirim aja ke WhatsApp keluarga Om ya? Boleh, pasti punya tuh WhatsApp keluarga ya kan. Lo jarang ngomong pasti kan.
Lo kasih link aja bro. Ini temen gue nih, Om Andrian nih, main sepeda nih, tolong di like. Ayo dibantu channel ini, subscribe. Kalau bisa gitu sih, jadi kita saling support aja gitu. Yap. Oke lah bro, kalau gitu jumpa lagi di video berikutnya ya terusnya. Bye. Bye. Thank you.